Ya, bertemu lagi bersama saya Hendara di channel saya Hendara Komik. Ya, beberapa hari setelah saya upload video dari Poco F6, banyak yang request, "Bang, comparein Bang kameranya Poco X6 Pro dan Poco F6." Oke lah, kita compare di video kali ini sambil kita bandingkan worth it yang mana sih smartphone-nya. Yuk kita masuk ke pembahasannya dari kamera terlebih dahulu. Tapi kita samakan persepsinya dulu ya, sorry ya lupa. Jadi untuk yang Poco X6 Pro ini mungkin ada bedanya dengan Poco F6. Pertama dari resolusi. Di Poco F6 ada 4K 60 fps di main kameranya, sedangkan di Poco X6 Pro cuma 4K 30 fps. Sisanya ya masih sama. Terus juga kamu tidak akan menemukan video blur, video bokeh di Poco F6. Padahal fitur ini ada di Poco X6 Pro yang seharusnya kastanya ada di bawah F series. Seperti itu sedikit informasinya dan langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Nah, kalau dilihat dari hasil foto-foto Poco F6 dan Poco X6 Pro, sekilas sih tampaknya masih mirip ya. Cuma yang paling kerasa adalah kamera selfie-nya lebih lebar di Poco F6. Terus juga secara post processing, Poco F6 ini akan memproses kulit terlihat lebih natural, lebih ke coklat gitu. Lalu untuk penangkapan detail-detail dari sebuah foto dari main kameranya, saya rasa Poco F6 lebih unggul daripada Poco X6 Pro. Tapi di sini ya, saya bilang masih sama-sama bagus sih. Cuma saya bakal merasa yakin banget kalau Poco F6 akan lebih disukai daripada Poco X6 Pro kalau dijejerin kayak gini. Kalau nggak kalian jejerin, ini sama-sama bagus. Untuk foto-foto di adegan indoor juga post processing dari Snapdragon terlihat lebih oke ya. Lalu juga kalau di outdoor saya lihat hasilnya wajah saya terlihat lebih detail di Poco F6 ya. Jadi wajah saya tuh kelihatan kayak bopeng-bopeng di sini gitu kan. Jadi kelihatan tidak mulus ya. Karena saking detailnya kamera utamanya ya. Tapi kalau dilihat di sini menurut saya memang Poco X6 Pro ini lebih natural sih. Dia sampai saya bilang seperti iPhone ya. iPhone kan memang kayak begini ya, natural-natural gitu loh. Nah, kalau Poco F6 ini terasa post processing yang lebih membuat fotonya lebih cantik tapi nggak lebay. Jadi masih dalam kadar yang pas sih untuk post processingnya. Tapi di sini saya nggak bisa bilang ya kalau Poco X6 Pro jelek ya, karena sama-sama bagus sih, tergantung tes kalian. Walaupun saya merasa netizen bakal lebih suka Poco F6. 60 fps di Poco F6 dan X6 Pro. Seperti ini hasilnya. Dan ini perekaman 4K 30 fps ya. Kita buat 30 fps karena di X6 Pro nggak ada 4K 60 fps. Seperti ini hasilnya kalau dibawa jalan. Saya jalannya nggak terlalu hati-hati banget ya. Jadi biar kelihatan kalau ada jitternya, kelihatan jitter yang mana gitu. Dari warna mejanya di sini kelihatan terang si Snapdragon. Tapi warnanya lebih keluar di X6 Pro. Dan di sini nggak bisa ganti-ganti kamera ya kalau X6 ya. Dan ini adalah perekaman kamera ultra wide guys di sini. Kalau dilihat dari dynamic range-nya sih lebih terproses Snapdragon ya, walaupun sama-sama bagus, cuma beda post processing aja menurut saya. Jadi kalau yang pendar-pendar cahayanya tuh di Poco F6 lebih kecil, nggak terlalu berpendar gitu cahayanya. Tapi kalau dilihat sekilas sih masih sama-sama bagus ya. Warnanya juga sama-sama keluar dan cukup akurat. Kalau di adegan cahaya gini akuratnya lebih ke itu ya, Snapdragon F6 ya. Tulisan fruit and beverage-nya masih kelihatan tuh.
oh keren sih kameranya F6, ternyata ada yang lebih bagus juga. Dan kalau udah dilihat seperti ini sih hasilnya buat saya sama-sama bagus ya. Cuma untuk kulit saya di Poco X6 Pro kelihatan lebih putih, kelihatan lebih pucat gitu kan. Tapi masih dalam kadar wajar. Dan kalau Poco F6 kelihatan lebih merah, kelihatan lebih merona gitu. Sama-sama bagus. Tapi buat saya pribadi pasti orang-orang akan lebih suka kulit yang terang dan merona seperti di Poco F6. Walaupun saya rasa aslinya sih seperti Poco X6 Pro sih. Tapi ini preferensi masing-masing ya. Karena tetap saya juga nggak bisa bilang kalau Poco X6 Pro ini jelek. Karena bagus banget coy kameranya. Tetap jagoan sih. Tapi saya nggak kaget kalau orang-orang bakal suka kamera dari Poco F6. Untuk adegan outdoor juga dynamic range-nya kelihatan lebih bagus Poco X6 Pro dikit ya, nggak banyak. Tapi kalau dari warna-warna outdoor gini di Snapdragon bisa kelihatan lebih terang, warnanya lebih cerah. Jadi processingnya tuh mendetailkan adegan yang ada di depan kamera. Kalau di Poco X6 Pro dia natural, dan mungkin kelihatan agak gelap ya kalau di compare ya. Tapi aslinya juga sebetulnya ya hampir kayak Poco X6 Pro. Keadaan realnya gitu. Tapi ini terserah kalian ya. Mau suka Poco X6 Pro atau Poco F6 terserah. Kalau saya sih sama-sama suka keduanya. Cuma memang taste-nya tuh berbeda satu sama lainnya gitu. Tapi kalau kalian pakai kedua kamera di smartphone ini, saya yakin kalian pasti sama-sama happy. Kembali lagi untuk kamera yang menghadap ke wajah yang saya bilang detail itu hanya terjadi di kamera utama sih yang paling kerasa. Kalau selfie-nya ya masih kerasa dikit sih, tapi kalau udah masuk ke kamera utama itu mukanya akan kelihatan detail banget, dan jujur aja saya merasa muka saya bopeng banget di sini, nggak mulus gitu ya. Kalau di Poco X6 Pro lebih mulus. Nah waktu saya tanya ke pacar saya, emang muka gua sebopeng ini kayak di Poco F6 gitu kan. Nah terus dia bilang, ya nggak juga sih, nggak sedetail ini sih sebetulnya ya. Lebih mirip ke Poco X6 Pro. Tapi memang saya akui untuk skin tone yang warna coklat merona merah bagus ini akan lebih membuat banyak orang nyaman, termasuk saya. Nah, jadi seperti itu hasil komparasi kamera, foto, dan video dari Poco X6 Pro dan Poco F6. Gimana? Hasilnya lebih suka yang mana? Ya, buat saya pribadi sih sama-sama bagus, tapi saya merasa sih teman-teman bakal suka Poco F6 kameranya. Dan buat saya ini Poco cukup berhasil ya membuat diferensiasi seri Poco X dan Poco seri F, walaupun ini kelihatan sangat bersaing banget. Udah jaraknya udah tipis banget. Seri Poco X6 Pro kali ini memang kebangetan sih bagusnya sih. Hampir bisa mengejar si Poco F6 ya. Terus kalau kita ngomongin selain dari sektor kamera dan dari sektor yang lainnya ya, saya rasa Poco F6 ini masih bisa dibilang lebih unggul sedikit daripada Poco X6 Pro. Pertama dari desainnya ya ini selera ya, tapi buat saya pribadi walaupun sering dihujat desain kayak brand sebelah, tapi saya rasa desain dari Poco F6 ini akan lebih bisa diterima oleh banyak orang. Terus juga finishingnya juga bagus ya, solid, ada frame mengkilap di bagian lingkaran kameranya, cincinnya itu manis banget. Terus juga dari seri Poco F6 ini kamu juga masih mendapatkan fitur-fitur AI yang sangat membantu. Seperti AI gestur waktu kamu buat males-malesan ya, mau buat nge-scroll di reel atau mungkin nge-scroll YouTube Short itu bisa naik turun. Terus juga AI rotate yang surprisingly itu sangat membantu kehidupan saya sehari-hari. Jadi waktu kita tiduran, kita tidur gini ya, di bantal gitu kan, itu layarnya nggak akan ngerotate karena dia baca wajah kita tegak lurus dengan layar. Jadi waktu kamu biasa kayak gini aja, misalnya ada foto gitu ya, dia akan ngerotate. Tapi waktu kamu tiduran sambil baca HP itu ya, dia gak akan ngerotate. Jadi pinter banget AI rotate-nya. Terus juga ada
AI untuk always on, di mana waktu kamu lihat smartphone-nya itu bisa langsung hidup otomatis layarnya. Sedangkan di Poco X6 Pro kamu harus tap-tap. Lalu kalau kita ngomongin charger juga, secara charger juga lebih kencang di Poco F6 sih, walaupun dalam in real life-nya saya rasa mungkin nggak akan begitu kerasa ya. Tapi kalau ditanya kencang mana, ya kencang Poco F6. Bobotnya Poco F6 juga lebih ringan, ngecasnya lebih cepat juga. Cuma kalau kita ngomongin varian warnanya, entah kenapa yang seri premium yang ada kulitnya, ini malah adanya di seri X. Jadi ini memang tidak sepenuhnya mutlak bagus seri F ya. Karena di seri X kamu bisa dapat backdoor casing yang berbahan kulit, itu premium banget. Bisa ganti-ganti kamera di ultra wide sama di kamera utama, walaupun cuma 30 fps aja. Terus masih ada fitur video bokeh yang bagus banget kalau bisa kamu manfaatkan. Ya tapi in the end di Poco F6 masih ada fitur-fitur AI tadi ya, tambahan lagi juga fitur AI expansion juga banyak. Dan kalau ditanya penggunaannya nyaman mana bang? Karena ada fitur AI di Poco F6, buat saya pribadi lebih nyaman di Poco F6. Walaupun memang ini jelas buat beberapa orang yang hanya mengincar performa pasti bilang nggak penting itu AI, yang penting performa dari Poco X6 Pro yang tinggi. Ya, kalau kita ngomongin performa ya, Poco X6 Pro pakai Dimensity 8300 Ultra dan Poco F6 pakai Snapdragon 8S Gen 3. Hasilnya secara AnTuTu mirip di mode biasa. Jadi bisa saya bilang ini performa chipsetnya berada di satu garis, di satu kasta, sama-sama kencang. Cuma memang seperti yang saya bilang di video-video sebelumnya, bahwa di Dimensity itu karakteristiknya memang kencang dengan kondisi suhu yang berani dilepas 1-2 derajat lebih panas daripada seri Snapdragon. Tapi di sini saya nggak bilang sih kalau Poco F6 ini nggak sekencang Poco X6 Pro sih. Saya bilang sama-sama kencang ya. Apalagi di Mobile Legends sama di PUBG ya, ini udah terbuka settingan 120 fps di MLBB, grafik ultra, di PUBG, Extreme Ultra, Ultra Extreme. Extreme Ultra atau Ultra Extreme itu ya. Pokoknya 120 fps lah di PUBG. Dan untuk kondisi 120 fps di MLBB dan di PUBG, saya rasa Poco X6 adalah HP pertama kali yang buat saya terasa cukup adem di ruangan ber-AC. Jadi saya jujur aja waktu itu mainnya di ruangan ber-AC ya, seperti yang saya jelaskan di video yang lalu, di ruangan ber-AC pakainya Wi-Fi, dan itu merupakan kondisi terbaik. Dan buat saya pribadi itu ya suhu teradem yang pernah saya pegang dengan telapak tangan saya sendiri selama mencoba berbagai macam smartphone dengan performa yang kencang. Nah sedangkan kalau di Poco X6 Pro seperti yang saya bilang tadi ya, karakteristik Dimensity memang dilepas suhunya berani 1-2 derajat. Endingnya ya pasti akan terasa lebih panas. Tapi ingat kita samakan lagi ya persepsinya ya. Semua HP kalau dibuat main rata kanan pasti panas. Pasti panas ya, nggak ada yang adem. Cuma kalau ditanya lebih panas mana, lebih panas Poco X6 Pro. Terus kalau untuk game-game berat kayak Genshin Impact, saya rasa eksekusi di Poco X6 Pro masih lebih berani daripada di Poco F6. Karena di Poco F6 saya masih belum bisa menemukan kecepatan, performa yang sama seperti ada di Poco X6 Pro. Tapi ingat, misalkan ada perubahan di next update, mungkin aja performanya bisa membaik. Dari seri Poco F6 untuk Genshin Impact aja ya, siapa tahu akan performanya bisa sama-sama bagus sekencang Poco X6 Pro tapi suhunya lebih adem. Jadi ya kita tunggu aja, tapi kalau untuk saat ini untuk Genshin Impact aja, cuma Genshin Impact lebih kencang Poco X6 Pro. Kalau yang MLBB sama PUBG, wah itu ada settingan 120 fps yang saya rasa lebih nyaman di Poco F6. Baterai ditanya awet mana, buat saya sih sama-sama awet ya. Buat saya pemakaian pribadi untuk HP Poco dan Xiaomi kalau itu pakai chipset kenceng ya, screen on time-nya rata-rata ada di 6 jam, kurang atau lebih. Kayak saya kemarin waktu pergi ke Jakarta, di bandara gabut nungguin jemputan, ya dapat screen on time 5 jaman lah, 5 jaman. Karena itu saya gabut banget ya, nggak tahu mau ngapain, akhirnya pakai data seluler ya browsing sana-sini nggak karu-karuan, lama berjam-jam. Tapi ya saya rasa itu masih cukup untuk penggunaan saya, apalagi chargernya juga sama-sama kencang. Akhir kata, kalau ditanya Poco X6 Pro sama Poco F6 bagus mana bang? Ya kalau saya sih, buat saya bagus mana ya? Buat saya sih bagus Poco F6 ya, karena ya ada beberapa fitur-fitur Poco yang keren, kayak fitur AI itu yang nggak bisa kamu temukan di X6 Pro.
Terus juga kameranya yang slightly buat saya akan lebih cocok ke banyak orang. Kedua, ini chipset Snapdragon. Ya, kamu tahu lah kalau kamu masuk ke forum-forum chipset Snapdragon tuh diapain sama usernya. Dibuat main emulator. Kayak emulator Yuzu, emulator Nintendo Switch. Terus juga ada yang Winlator, beberapa game PC diinstal di smartphone. Wah, emang kalau pengoprek sih memang sukanya Snapdragon ya. Berbeda dengan MediaTek yang katanya tidak begitu cocok kalau dioprek-oprek. Tapi in the end kan kita semua bukan pengoprek ya. Jadi ya tetap sesuaikan lagi dengan kebutuhan kamu. Jangan mikir, wah karena ini bisa dioprek lebih bagus, saya ambil. Padahal nggak ngoprek sama sekali. Kan mubazir juga gitu kan. Jadi buat saya sama-sama bagus, cuma memang Poco cukup berhasil kali ini mendiferensiasi seri Poco X6 Pro yang begitu hebat dengan Poco F6. Jadi kerasa Poco F6 ini masih berada di atas dari Poco X6 Pro. Walaupun buat saya gapnya nggak begitu jauh kali ini. Terus buat yang pakai Poco X6 Pro mungkin akan ada orang yang merasa menyesal ya beli ya. Waduh tahu gitu aku nungguin Poco F6 aja gitu kan. Ya mungkin ada benernya. Tapi ya buat saya dipakai aja sih Poco X6 Pro. Karena masih cakep-cakep aja kok Poco X6 Pro. Nggak semua orang bakal pakai fitur-fitur yang ada di Poco F6 juga sih sebetulnya. Jadi take it easy, gunakanlah smartphone-nya hingga nanti waktunya kita harus ganti upgrade smartphone lagi. Tapi biasanya sih dengan chipset sekencang ini 3 tahun dari sekarang atau 4 tahun dari sekarang kamu nggak merasa kurang, nggak merasa lemot atau merasa storage-nya habis karena ini beneran wah gila sih. Yang diberikan Poco sangat banyak banget untuk usernya. Jadi segitu aja videonya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir dan sampai bertemu di video berikutnya. Bye-bye.